Perkenalkan, nama saya Julio. Sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh kelompok terhadap perilaku konsumen. Apa itu kelompok? Kelompok merupakan sekumpulan 2 orang atau lebih yang dapat berbagi informasi seperti norma, nilai, atau kepercayaan dan memiliki hubungan tertentu yang secara implisit ataupun eksplisit yang dapat didefinisikan satu sama lain sehingga perilaku mereka saling bergantung. Kelompok dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama ada keanggotaan, yang kedua kekuatan ikatan sosial, yang ketiga jenis kontrak, dan yang terakhir daya tarik. Lalu ada subkultural konsumsi. Subkultural konsumsi merupakan subkelompok khusus masyarakat yang memilih sendiri berdasarkan komitmen bersama terhadap kelas produk, merek, atau aktivitas konsumsi tertentu. Pemasaran dan komunitas merek. Komunitas merek terikat secara non-geografis. Komunitas berdasarkan seperangkat hubungan sosial atau struktur, diantaranya itu pemilik merek dan hubungan psikologis yang mereka miliki dengan merek itu sendiri. Nah, sifat komunitas merek itu ada 2. Yang pertama ada keseparan baik dan juga tanggung jawab moral. Komunitas online dan jejaring sosial, yaitu komunitas yang berinteraksi dari waktu ke waktu tentang topik yang diminati di dalam internet. Interaksi ini dapat terjadi di dalam berbagai bentuk termasuk pesanan online serta situs web perusahaan dari nirlaba. Nah, berikut adalah alasan mengapa komunitas online dan jejaring sosial ini menarik. Yang pertama, penggunaan konsumen tinggi yang meningkat atau penggunaan konsumen internet, lalu dapat berbagi informasi termasuk informasi tentang merek dan produk. Untuk mengingat merek, berbagi informasi tentang merek dengan orang lain, proses terhubung ke merek dan beli merek. Pengaruh kelompok referensi tentang proses konsumsi, yaitu 3 bentuk pengaruh kelompok referensi, yaitu ada pengaruh informasi, pengaruh informatif, dan juga pengaruh identifikasi. Pengaruh informasi. Pengaruh informasi itu dapat terjadi ketika seseorang menggunakan perilaku dan pendapat dari anggota kelompok referensi sebagai informasi yang berpotensi dan bermanfaat. Pengaruh normatif itu biasanya disebut sebagai pengaruh utilitarian. Nah, pengaruh informatif terjadi ketika suatu individu memenuhi harapan kelompok untuk mendapatkan hadiah langsung atau untuk menghindari sanksi atau hukuman. Pengaruh identifikasi. Pengaruh identifikasi disebut sebagai pengaruh nilai ekspresif terjadi ketika individual telah menginternalisasi nilai dan juga norma kelompok. Strategi pemasaran berdasarkan pengaruh kelompok referensi itu ada 2, yaitu strategi penjualan pribadi dan juga strategi periklanan. Strategi penjualan pribadi. Nah, strategi ini merupakan komunikasi langsung antara penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba untuk membeli atau tertarik untuk membeli barang tersebut. Lalu ada strategi periklanan. Strategi periklanan itu pengaruh identifikasi berdasarkan pada kenyataan bahwa individu telah menginternalisasi nilai dan sikap kelompok. Tugas dari periklanan ini adalah menunjukkan bahwa produk itu konsisten dengan keyakinan sebuah kelompok. Inovasi merupakan proses atau hasil pengembangan pemanfaatan atau mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan suatu produk, proses, dan sistem yang baru yang memberikan nilai yang berarti atau secara signifikan. Nah, bisa kita lihat di sini ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penyebaran inovasi. Yang pertama ada jenis kelompok, yang kedua jenis keputusan, yang ketiga upaya pemasaran, yang keempat pemenuhan kebutuhan yang dirasakan, yang kelima kesesuaian, yang keenam keuntungan relatif, yang ketujuh kompleksitas, yang ke-8 observabilitas, dan yang terakhir trialabilitas. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf atas salah kata. Terima kasih.